Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Korban meninggal dunia tragedi kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 jiwa. Keseluruhan korban jiwa adalah perempuan. Rincian dari Polda Metro Jaya, korban jiwa tabrakan antara kedua kereta di stasiun Bekasi Timur telah mencapai 15 orang. 15 orang korban tersebar di 4 rumah sakit, yakni 10 jenazah di Rumah Sakit Polri, 3 jenazah di RSUD Bekasi, 1 jenazah di Rumah Sakit Umum Bella, dan 1 jenazah lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sementara korban luka mencapai 84 orang. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan 15 korban semuanya berjenis kelamin perempuan. Dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan, kita kembalikan ke home base masing-masing. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, dan itu memang harus kita lakukan. 100% yang kita evakuasi perempuan. Banyak yang berspekulasi tabrakan terjadi adu banteng antar kereta di stasiun Bekasi Timur. Namun pemirsa, kronologi sebenarnya diawali mogoknya mobil listrik taksi Green SM. Berikut selengkapnya. Jadi dari arah Cikarang menuju Jakarta, kita lihat di jalur kereta Bulak Kapal, taksi Green SM terhenti di tengah rel dan ditabrak KRL. Setelah menabrak taksi, kereta komuter lain terhenti sejenak. Nah, lalu dari arah sebaliknya, KRL Kampung Bandan Cikarang juga terhenti karena sinyal merespon kecelakaan di depannya. Kedua kereta ini berhenti, naasnya dari arah yang sama di belakang kereta tadi, kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek Gambir Stasiun Turi dari belakang melaju kencang, sinyal diduga error dan tidak bisa berhenti lalu menabrak. Kita lihat ini dia, sinyal error dan menabrak KRL Kampung Bandan Cikarang hingga mendorongnya ke stasiun Bekasi Timur. Nah, ini yang membuat kita semua bertanya-tanya ya, apa sebenarnya menjadi penyebab di balik tragedi kereta Bekasi? Apakah murni kesalahan teknis? Ada hubungannya nggak dengan kereta taksi listrik yang terhenti tiba-tiba, atau ada kelalaian yang luput dari pengawasan? Kita bahas bersama pengamat transportasi publik bidang perkeretaapian Joni Martinus. Selamat malam Pak Joni. Assalamualaikum Pak. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih Pak Joni sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Itu yang menjadi pertanyaan publik, Pak. Apakah taksi yang tiba-tiba terhenti di Bulak Kapal, di rel Bulak Kapal dan ditabrak kereta dari arah Cikarang tersebut, ini yang menyebabkan awal dari musibah ini terjadi, Pak? Ketika ada KA dari jalur sebaliknya menabrak kereta di depannya yang terhenti karena sinyal tersebut, Pak. Apakah ini rangkaian yang terjadi diawali dari hal itu, Pak? Jadi gini Mas, pertama kalau itu bagian dari suatu cerita ya, cerita secara bersambung itu oke. Tapi kalau mau dirinci lebih detail lagi, dipertajam, apakah dengan kejadian mobil listrik yang mogok itu, yang mati di jalur kereta, kemudian tertabrak oleh KRL, itu menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan ini? Kalau menurut pendapat saya tidak. Tidak. Ini ya betul tidak. Karena apa? Karena ini dua isu yang berbeda. Ini dua case yang berbeda ya. Jadi yang menjadi yang perlu kita sorot adalah, menurut saya, bukan karena mobil itu mogok di pelintasan kemudian oleh KRL, bukan itu, tapi yang menjadi fokus adalah kenapa gitu loh, kenapa Argo Bromo Anggrek bisa masuk nyelonong lah ya ke jalur yang di dalam jalur itu sudah ada kereta api sebelumnya. Harusnya Mas ya, kalau kita bicara tentang prinsip persinyalan ya, prinsip absolut blok sistem persinyalan di perkeretaapian itu mewajibkan. Jadi
mewajibkan sinyal masuk berwarna merah selama ada kereta di petak blok di depannya. Oke. Artinya, kalau sudah ada KRL yang sudah siap atau berada di stasiun Bekasi Timur, maka itu harusnya kereta api Argo Bromo itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena menurut prinsip absolute block system tadi, itu indikasi sinyal harus wajib menunjukkan merah. Merah itu artinya kereta api harus berhenti. Ini menurut saya masalah yang memang perlu didalami oleh teman-teman KNKT yang menginvestigasi masalah ini. Seperti itu, Mas. Pak Joni, mungkin analisanya minta tolong dijelaskan lagi soal ini, Pak. Sinyal error yang diduga menjadi salah satu penyebab utamanya. Ada netizen yang berspekulasi begitu, taksi listrik tersebut mengunci, tiba-tiba mati. Nah, ada hubungannya nggak? Entah secara sistem atau gelombang sehingga mempengaruhi sinyal tersebut, Pak? Sejauh ini itu belum ada penjelasan ilmiah, bahkan tidak ada penjelasan ilmiah bahwa mobil listrik yang mogok tersebut ya berpengaruh kepada sistem persinyalan atau dengan kata lain merusak sistem persinyalan atau menjadikan sinyal itu menjadi error, itu belum ada. Baik. Jadi seperti itu. Kemudian soal sinyal, Pak. Jadi saya awam mungkin bisa izin dijelaskan, Pak. Jadi antar kereta tersebut ada sinyal yang memberitahu bahwa jalur mana yang memang dilintasi KRL, jalur mana yang bisa dilintasi aman oleh kereta jarak jauh, seperti itu, Pak ya. Apakah itu dari setiap stasiun yang memberi informasi atau antar kereta? Lantas bagaimana dengan KRL dan KA jarak jauh? Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi sistem persinyalan di kereta api ya, kalau di kasus ini adalah pada Bekasi ya, Bekasi Timur, stasiun Bekasi dan sekitarnya itu menggunakan sistem persinyalan elektrik ya, dengan sistem blok terbuka. Artinya apabila suatu kereta api sudah masuk ke dalam blok di depannya, ya, nah barulah kereta api belakangnya itu aman untuk menempati posisi yang sudah ditinggalkan oleh kereta api sebelumnya. Dan itu dipertunjukkan dengan 3 indikasi, Mas. Ada yang namanya indikasi warna merah. Ya, warna merah itu artinya kereta api wajib berhenti ketika berhadapan dengan sinyal yang berwarna merah itu. Kenapa? Karena di depannya itu pasti ada rangkaian kereta api lainnya. Nah, warna kuning itu boleh berjalan tapi hati-hati. Boleh berjalan tapi hati-hati karena di blok berikutnya dia boleh masuk, tapi di blok berikutnya lagi dia harus berhenti karena sudah ada kereta api di sana. Maka kuning itu hati-hati. Ada lagi sinyal yang di petak blok itu indikasinya warnanya hijau. Hijau itu artinya kereta api boleh berjalan langsung sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. Seperti itu, Mas. Ini. Tapi Mas, saya harus menjelaskan lebih jauh bahwa secara umum ya, terjadinya kereta api ditabrak dari belakang itu ada 6 sebenarnya. Ada 6 faktor yang berpotensi sehingga terjadinya tabrakan kereta api dari belakang. Apa saja, Pak? Tidak hanya terkait sinyal. Silakan. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah faktor pertama yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang adalah pelanggaran terhadap sinyal merah. Indikasi berhenti. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas di awal. Yang kedua, kegagalan sistem sinyal sehingga sistem tersebut menampilkan aspek yang salah. Yang tadi kita bahas ya. Aspek yang salah itu harusnya mungkin aspeknya mestinya hijau, tapi yang ditunjukkan merah atau sebaliknya. Nah, ini bisa menjadi juga potensi menyebabkan terjadinya kecelakaan tabrakan dari belakang, yaitu kegagalan sistem sinyal. Yang ketiga, miskomunikasi, Mas. Miskomunikasi terkait dengan operasional kereta api itu sendiri, seperti aspek kecepatan, prosedur berjalan hati-hati, ya, prosedur bagaimana menghadapi kondisi tidak normal itu terjadi miskomunikasi, bisa terjadi miskomunikasi. Seperti kita ketahui, Mas, bahwa masinis itu tidak berdiri sendiri ketika mengoperasikan kereta api. Masinis itu
terhubung dengan pusat pengendali kereta api yang dalam operasionalnya itu memberikan perintah, memberikan komando, memberikan informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masinis dan apa yang akan dihadapi oleh masinis. Jadi ada komunikasi intens di situ. Nah, apabila terjadi miskomunikasi, bisa jadi itu bisa menjadi penyebab juga terjadinya tabrakan dari belakang. Kemudian yang keempat, penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur ini maksudnya harusnya kereta api itu tidak diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi, tapi ternyata kereta itu diizinkan masuk ke jalur yang ada keretanya tadi yang sudah terisi. Nah, yang kelima, yang juga bisa menjadi penyebab dari kecelakaan kereta api itu, yaitu masalah teknis, seperti masalah pengereman pada kereta api, misalnya rem belum, sehingga kereta api mengalami kegagalan pada saat melakukan pengereman. Ini masalah teknis juga bisa terjadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor konsentrasi pada awak kereta api itu sendiri. Jadi apabila misalnya hilang fokus atau konsentrasi berkurang, itu bisa berpengaruh kepada awak kereta api itu, dalam hal ini masinis, menghadapi atau mengurangi kewaspadaan yang bersangkutan dalam memantau kondisi jalur maupun sinyal di depannya. Nah, keenam faktor ini bisa menjadi pemicu ya atau penyebab terjadinya kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang seperti itu. Pak Joni, mungkin nggak ada potensi human error ketika sinyal tersebut dari hijau tiba-tiba merah, tapi melajunya sangat tinggi sehingga ketika sinyal merah tidak sempat untuk melakukan pengereman? Ya, jadi kalau kita bicara apakah mungkin ya, segala sesuatunya bisa mungkin. Karena sekali lagi, operasional kereta api itu kan terdiri dari 3 komponen utama, Mas. 3 komponen utama. Yang pertama adalah petugas itu sendiri, atau human itu sendiri, operator itu sendiri. Yang kedua adalah komponen yang ada itu infrastruktur atau prasarana. Prasarana di sini apa? Itu berupa jalur, jembatan, persinyalan, ya, terowongan, itu prasarana. Kemudian sarana itu sendiri. Sarana itu apa? Seperti gerbong, lokomotif, kereta, itu sarana. Nah, ketiga komponen utama inilah yang sesungguhnya berpengaruh besar atas keselamatan kereta api itu sendiri, operasional itu sendiri. Apabila ketiga atau salah satu dari komponen utama ini memiliki celah melakukan kesalahan atau ada kekurangan di situ, maka itu bisa berpotensi terjadinya kecelakaan kereta api. Bisa itu salah satunya, bisa akumulasi ya. Maka tentu kita masih harus menunggu nih teman-teman dari KNKT ini seperti apa nanti investigasinya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah mungkin, ya bisa saja, bisa mungkin, bisa tidak ya. Maka itu perlu investigasi. Pak Joni, kan saya juga teringat dulu masih reporter meliput di Bintaro, Pak, tragedi Bintaro, kecelakaan kereta api juga itu terjadi. Di tahun 90-an juga itu menjadi salah satu peristiwa yang membuat publik Indonesia heboh begitu, Pak. Dengan pengalaman yang terjadi tersebut, apa saja, Pak, kemajuan dari KAI yang sudah diwujudkan untuk membenahi lebih baik lagi, Pak Joni, sebenarnya? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat ya, KAI ini sudah sangat baik sebenarnya ya. Sudah sangat baik, dan kalau bicara terkait kemajuan ya sudah maju gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, KAI ini sudah jauh lebih maju, Mas. Dan seperti tadi saya sampaikan, ada sarana prasarana ya. Prasarana misalnya sistem persinyalan, jalur rel, itu juga KAI sudah maju. Kita sekarang sudah menggunakan sistem elektrik ya. Sistem elektrik itu adalah sistem yang memang otomatis bisa mengunci dan menjaga keamanan, harusnya bisa menjaga keamanan kereta api. Kemudian juga kita dari sarana kita banyak sekali KAI itu melakukan inovasi-inovasi, misalnya ada gerbong kereta pariwisata ya, gerbong lain-lain yang baru ya, yang juga menggunakan teknologi baru. Menurut saya itu sebenarnya sudah suatu kemajuan yang luar biasa. Tapi memang sekali lagi, Mas, jika terjadi kecelakaan kereta api, maka pasti di situ ada celah dari kelalaian atau kegagalan suatu sistem. Kelalaian atau kegagalan yang terjadi begitu, Pak ya.
Ya, Semoga ini di luar dari ini ya, di luar dari konteksnya misalnya Ya. eksternal, misalnya bencana alam ya, itu konteks yang berbeda. Ketika memang ada force major itu memang suatu yang sulit untuk bisa dianalisa, misalnya banjir gitu ya, memang itu sudah menjadi suatu fenomena alam yang Fenomena harus alam. kita Baik. ini ya maklumi gitu. Pak Joni, semoga saja ini peristiwa terakhir, Pak. Semoga tidak ada lagi Ya. peristiwa kecelakaan serupa ke depan dan proses evakuasi berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Joni. Sayang waktu kita terbatas, Pak Joni. Sehat selalu, Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.